Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mengedepankan sebuah materi yang berjudul Islam dan Negara. Pengertian Islam dan negara. Islam adalah salah satu agama yang paling sempurna dibandingkan dengan agama yang lain. Islam sebagai suatu agama yang universal, tidak hanya mengatur akidah keagamaan dan keluhuran akhlak yang menjadi dasar masyarakat, tetapi membawa syariat yang jelas lagi adil. Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama, yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Adapun pembagian negara menurut para jumhur ulama dibagi dua wilayah. Yang pertama Dar al-Islam dan yang kedua Dar al-Harb. Dar al-Islam adalah identitas yang dapat dilihat melalui sudut pandang negara tersebut, seperti dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut, yang mana dalam Dar al-Islam hukum yang berlaku, hukum yang ada di dalamnya dan juga mayoritas di masyarakat itu adalah Islam. Yang kedua yaitu Dar al-Harb. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mengaplikasikan hukum-hukum Allah karena di dalamnya terkandung banyak hukum yang bisa menjadi solusi beragam permasalahan. Sedangkan bentuk negara menurut Hasan al-Banna ialah negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syariat Islam, memprikmasikan prinsip-prinsip yang lurus, dan melakukan dakwah bijak ke segenap umat manusia. Negara Islam berbentuk khilafah. Hubungan Islam dan negara. Negara dan Islam merupakan persoalan yang dapat menimbulkan ketegangan perdebatan tentang hubungan agama Islam dan negara ini. Dipahami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama atau din dan negara sebagai daulah. Agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan keduanya merupakan dua lembaga politik yang sekaligus lembaga agama. Hubungan Islam dan negara menurut sosiolog teoritis politik Islam terbagi menjadi 3 paradigma. Yang pertama, paradigma integralistik, yang kedua, paradigma simbolik, dan yang ketiga, paradigma sekularistik. Pada era kontemporer, anggapan para pemikir politik Islam mengenai pemerintahan paling tidak mengkerucut ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok konservatif, yang kedua, kelompok modernis, dan yang ketiga, kelompok sekuler. Untuk yang pertama, kelompok konservatif. Kelompok konservatif adalah entitas yang serba lengkap. Seluruh umatnya hanya tinggal mempraktikkan secara konsekuen dan bertanggung jawab kapan dan dimanapun berada
Untuk yang kedua, kelompok modernis adalah kelompok yang memandang bahwa Islam mengatur masalah keduniawian, termasuk pemerintahan dan negara, hanya pada tataran nilai dan dasarnya saja. Secara teknis, umat bisa mengambil sistem yang lain yang dirasa bernilai bermanfaat. Untuk yang ketiga, yaitu kelompok sekuler, yang mana kelompok ini memisahkan antara Islam dengan urusan pemerintahan, karena mereka berkeyakinan bahwa Islam tidak mengatur masalah keduniawian, termasuk pemerintahan dan negara. Selanjutnya, ada pandangan Islam terhadap negara. Pandangan para ulama mengenai hubungan antara agama Islam dengan negara terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mereka berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan. Sebaliknya, Islam adalah satu agama yang paling sempurna di antara agama-agama yang lain. Adapun para penganut aliran ini berpendapat bahwa yang pertama, Islam adalah suatu agama yang serba lengkap. Di dalamnya terdapat pula sistem ketatanegaraan ataupun politik. Oleh karenanya, bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Yang kedua, sistem ketatanegaraan ataupun politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan keempat para sahabatnya Khulafaur Rasyidin, serta para ulama-ulama utama yang memiliki pandangan seperti Syekh Hasan Al-Banna, Syed Qutb, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan yang paling vokal adalah Abu Al-A'la Al-Maududi. Pandangan dari Abu Al-A'la Al-Maududi menegaskan ada 9 ciri khas ajaran Islam yang berkaitan dengan pemerintahan. Pertama, negara berdasarkan kekuasaan perundang-undangan, yakni kekuasaan legislator dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, manusia adalah khilafah ataupun perwakilan. Kedua, keadilan antar manusia. Ini menjadi suatu tumpuan bangunan negara bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak hadapan undang-undang Allah yang dilaksanakan oleh para pemerintah. Ketiga, ada persamaan antara kaum muslimin, bahwa semua kaum muslimin memiliki hak dan kewajiban yang sempurna, tidak memandang warna, suku, bahasa, ataupun tanah air. Keempat, tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaan adalah amanat Allah dan kaum muslimin yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat adil dan bertanggung jawab. Yang kelima ada permusyawaratan, yakni keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk selalu bermusyawarah. Yang keenam, ada ketaatan dalam kebijakan. Hal ini kewajiban harus menaati peraturan pemerintah dalam hal-hal yang baik-baik saja. Yang ketujuh, berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang. Karena sifat ini adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi. Kedelapan, tujuan adanya negara, yakni menegakkan kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti. Yang kesembilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, bahkan kewajiban membela kebaikan dan mempertahankannya, berupaya dengan sungguh-sungguh dalam mencegah kemungkaran. Pandangan kedua, Islam adalah agama dalam pengertian barat,
yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan. Pandangan yang kedua ini dijelaskan oleh tokoh ulama yang terkenal yaitu Ali Abdul Al-Razik dan Toha Hussein. Menurutnya, dari segi agama maupun dari segi rasio negara, pola pemerintahan khilafah itu tidak perlu, karena risalahnya atau misi kenabian dengan pemerintahan memiliki perbedaan. Risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Selanjutnya ada pandangan ketiga, menolak pendapat bahwa Islam adalah yang serba lengkap, menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan yang ketiga ini lebih bertolak belakang daripada pandangan sebelumnya, yang dijelaskan oleh salah satu tokoh ulama terkenal yaitu Muhammad Hussein Haikal, bahwa kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru dimulai pada waktu Nabi Muhammad SAW berhijrah dan menetap di Madinah. Mengenai hubungan Islam dan negara, di kalangan umat Islam saat ini ada 3 aliran yang cukup populer, yaitu pertama, aliran menurut Al-Maududi. Menegakkan negara dan syariat Islam adalah 2 hal yang harus dilakukan secara bersama. Negara diperlukan sebagai wadah dan syariat sebagai undang-undang. Aliran kedua, menurut Ali Abdul Al-Razik, syiar-syiar agama dan kemaslahatan rakyat tidak tergantung pada pemerintahan dalam bentuk dan macam apapun dari pemerintahan itu. Karena Islam tidak memperdulikan sesuatu yang tertentu dalam masalah ini. Aliran yang ketiga, menurut Haikal, di dalam Islam tidak terdapat satu sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun asalkan sistem dalam menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hal maupun kewajiban dan juga di muka hukum. Sistem politik Islam. Sistem politik Islam yaitu ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam, wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan dengan batas-batas yang telah ditentukan syarak dan kaidah umum berlaku. Dalam bahasa Arab sering dikenal dengan sebutan siyasatus syariah. Adapun prinsip dasar politik Islam yaitu yang pertama musyawarah, keadilan, yang ketiga kebebasan, dan yang keempat persamaan. Terakhir, konsep demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam, yaitu pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktikkan syura. Sebelum bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. Adapun negara-negara yang sudah menerapkan 3 dasar demokrasi Islam, di antaranya Afghanistan, Iran, dan Malaysia. Namun, ada pula yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam, meski negara tersebut dominan Islam, seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pendapat para ulama tentang demokrasi begitu banyak yang dinyatakan oleh para ulama mengenai demokrasi, baik yang memperbolehkan ataupun menolak. Di antara pendapat tersebut ialah pertama, ada Sadek J. Sulaiman. Ia menyatakan dalam demokrasi ada sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Yang pertama, kebebasan berbicara setiap warga negara. Yang kedua, pelaksanaan pemilu untuk menilai pemerintah. Yang ketiga,
kekuasaan dipegang oleh kekuasaan mayoritas tanpa mengabaikan minoritas. Yang keempat, peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat. Yang kelima, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keenam, supermisi hukum, yaitu semua harus tunduk pada hukum. Yang ketujuh, semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh dibelenggu. Pandangan ulama yang kedua, yaitu Abu A'la al-Maududi, secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, Al-Maududi mengatakan demokrasi Barat merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham teokrasi, yaitu berdasarkan hukum Tuhan. Pendapat ulama yang ketiga oleh Muhammad Iqbal, demokrasi sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama. Demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Lalu, Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut. Tauhid sebagai landasan asasi kepatuhan pada hukum. Toleransi sesama warga tidak dibatasi wilayah ras dan warna kulit. Dan penafsiran hukum melalui ijtihad. Pandangan ulama yang keempat menurut Muhammad Imaroh, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolak secara mutlak. Hal ini, demokrasi kekuasaan legislatif membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat, sementara dalam sistem syura Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ulama yang kelima yaitu Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya, pertama, dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang. Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang sejalan dengan Islam, bahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, pemilihan umum, termasuk jenis pemberian saksi. Yang keempat, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Dan yang terakhir, jumlah kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Pandangan yang keenam, menurut ulama Salim Ali Al-Bahsanawi, menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baiknya, adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara sisi buruknya, penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Karena itu, menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugasnya. Ketiga, mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir, yang keempat, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang bermoral yang duduk di parlemen. Adapun prinsip dan elemen demokrasi dalam ajaran Islam terbagi menjadi 6 prinsip elemen. Pertama ada asyura, ialah prinsip tentang cara pengembalian keputusan yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Asyura ayat 38 dan Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang kedua, ada al-adalah, ialah keadilan dalam menegakkan hukum, termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus adil dan bijaksana. Yang ditegaskan pada ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90, Quran Surat Asyura ayat 15,
dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Yang ketiga, ada al-amanah, ialah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Persoalan amanah terkait dengan sikap adil yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat, ada al-masuliyah, ialah tanggung jawab. Yang kelima, ada al-huriyah, ialah kebebasan setiap warga masyarakat diberi hak dalam kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Yang keenam, yang terakhir, al-musawah, adalah kesejajaran, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang Islam dan negara. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.